Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ilmi fid darin amin. Qala wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Daripada keuntungan orang yang bertakwa, dia akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Enggak semuanya orang mulia di dunia dan di akhirat, kecuali orang pilihan Allah. Betapa banyak orang yang terhina di akhirat karena urusan di dunia yang nggak benar. Kita yakin semua akan ada akhirat. Kalau demikian, persiapkan. Ya, apa persiapan kita yang paling sangat harus kita laksanakan? Yaitu ketakwaan kepada Allah. Karena di dalam takwa kepada Allah kan nanti terbagi lagi. Ya. Kita takwa kepada Allah itu kan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, ini kan umum. Amalan-amalannya nanti ketika kita beribadah kepada Allah, ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan seterusnya. Di samping juga ada yang haram, ya, ada yang batil, ada yang nggak benar. Baik. Nah hadirin, orang-orang yang bertakwa banyak mendapatkan taufik dan inayah. Semoga kita orangnya, insya Allah, saudara-saudara ya. Nah, akan mendapat kemuliaan. Dan kemuliaan ini bukan karangan orang, tapi Allah sendiri menerangkan dalam Al-Quran. Kemuliaan bukan karena dia pangkat, kemuliaan bukan karena dia habib, kemuliaan bukan karena dia raden, kemuliaan bukan karena dia hebat, jagoan dan semuanya. Tidak. Itu nggak abadi, saudara. Yang abadi ini kemuliaan dari takwa kepada Allah. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Wah, kita tahu semua nih, ya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Enggak bilang kan fulan dan ilan, enggak ada. Yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa saja orangnya. Turunan apapun, keluarga apapun, orang manapun. Ya. Apa namanya? Puak apa saja, nggak ada disebutkan. Yang penting takwa kepada Allah. Baik. Siapa nih yang paling bertakwa kepada Allah ini siapa? Diterangkan oleh para ulama bahwa yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sudah kita terima sudah. Paling bertakwa adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah diambil, yang dilarang tinggal. Ketika kita mengambil apa yang datang dari Nabi Muhammad dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, sama dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau bertakwa, paling takwanya Allah. Ya, baik. Jadi hadirin, dari ayat ini kita lihat faja'alal karamata indahu bittaqwa. Di sisi Allah kemuliaan itu tergantung bagaimana takwanya dia. Kayak dia nggak takwa, nggak mulia. Turunan baik dia nggak takwa, nggak mulia. Alangkah indahnya ya, alangkah indahnya. Sudah turunannya baik, dia bertakwa, itu hebat. Kan disebutkan bahwa nggak melihat turunan, nggak melihat bangsa, nggak melihat kaya, nggak melihat pangkat, takwanya dilihat. Apalagi kalau orang itu turunannya baik, keluarga baik, bertakwa lagi, oh lebih mulia lagi. Kita ambil contoh. Nabi menyuruh kalau milih wanita, maaf ada wanita di sini, tapi Nabi yang ngomong ini, dinikahi perempuan itu karena apa? Turunannya, kekayaannya, pangkatnya, agamanya. Nabi nyuruh milih bukan yang pangkat, bukan yang kaya, bukan soal turun. Fakhtar bidzatiddin taribat yadak. Engkau pilih yang punya agama, niscaya kamu bahagia. Agama.
Karena di dalam agama ada yang takwa. Baik, sekarang kalau kita dapat, jadi cantik, dari pangkat, dari harta, dari agama. Suruh milih yang agama. Bagaimana kalau ada perempuan cantik, pangkat, agama, kaya lagi? Waduh, udah itu sih. Itu namanya paten. Yang itu, ya. Ya tapi jarang ada, ya. Ada, mudah-mudahan dapat yang begitu. Itu nomor satu sudah, ya. Nah, nomor satu itu begitu. Nah, sekarang wanita-wanita yang mendengarkan ini, coba usahakan. Kalau anti ingin jadi mulia, jaga perintah Allah. Jauhkan larangan Allah, pasti anti mulia. Sebab bukan saya yang ngomong, Allah yang mau ngomong. Inna akramakum indallahi atqakum. Laki kah dia, perempuan kah dia, takwa. Kalau ada takwa, dia mulia. Kalau dia meninggalkan takwa, hina. Mafhumnya kan begitu, ya. Jadi kemuliaan di sisi Allah adalah karena takwa. La bil ansabi wala bil amwali wala bi syai'in akhar. Bukan kemuliaan itu dengan nasab. Sahih, nasab oke, bangsawan, orang lebih hormati. Tapi di sisi Allah lain, itu orang. Memang di dalam kehidupan sosial kita ada tuh, pasti, ya. Nah, kemudian wala bil anwal, tidak dengan kekayaan. Ya. Tapi kalau dilihat di lapangan, orang ini lebih memuliakan dua ini ketimbang takwa. Orang takwa miskin nggak ada yang hargain, benar dia baik nggak ada hargain. Tapi orang kaya, waduh, ngomong apa saja, iya pak, siap pak. Kalau yang bertakwa nih, misalnya nggak kaya, belum tentu begitu. Maaf, orang yang nggak punya, takwa lil khair, kentut, bau ente kentut. Yang kaya kentut, wah nggak apa-apa ente, nggak apa. Saya nggak nyium apa-apa kan. Itu bisa merubah tuh, kekayaan tuh bisa merubah orang. Ya, ini kenyataan sekarang. Udah lupa orang kalau sudah kaya, sudah lupa kepada orang-orang yang baik. Kita orang-orang Islam ini, yang mukmin, jangan begitu menilainya. Menilai orang itu dari takwanya dia. Ya, menilai orang itu dari takwanya dia, baik, menjalankan agama, sholat nggak tinggal, datang ke masjid, hadir pengajian, masya Allah. Sekarang saya mengatakan Anda ini insya Allah calon penghuni surga. Habib Ali nanya, Bib, dari mana ente bisa tahu? Kan Allah yang memasukkan orang ke surga, kan begitu? Betapa tidak. Saya pikir Anda datang kemari ke masjid nih, sementara sebagian orang lebih berat sinetron, lebih berat kerjaannya, lebih berat mungkin, saya mau istirahat saja. Anda datang kemari nggak peduli ini dan itu, sekedar ingin duduk mendengarkan majelis ta'lim. Apa tidak besar di sisi Allah ini? Besar, saudara, besar. Selama kita istiqomah, insya Allah, mudah-mudahan, kalau mudah-mudahan panjang umur ya, kalau Anda meninggal di ini tempat, Anda langsung insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan majelis-majelis yang baik, apalagi di masjid lagi, ya. Baik, kembali yang sedang kita baca. Jadi tidak dengan nasab, dengan pangkat, dengan harta, wala bisyai'in akhar, kata Allah adat, tapi dengan ketakwaan kita jadi mulia. Semoga Allah memberikan kita takwa yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa. Betapa banyak janji-janji Allah dan Rasulullah terhadap orang-orang yang bertakwa ini. Ya. Min khairatin wa sa'adat, dari kebaikan, kebahagiaan, ya. Wa darajat wa hasanat, pangkat yang tinggi, ya. Shalah wa falah, keberuntungan, ya. Kemudian seolah-olah kita punya punya saldo di sisi Allah nanti itu dari takwa kita, ya. Wa arbah yatulu dzikruha wa yata'adzzaru hasruha, enggak bisa dihitung dari banyaknya, enggak bisa disebut, ya, dari saking banyaknya yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, apalagi sekarang? Emang takwa pakai duit? Emang takwa ada aturannya harus pakai masker? Enggak. Apa takwa harus pakai suntik? Bukan. Takwa kemauan dari hati Anda mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja pun bisa. Ya, tentu satu orang dan lainnya berbeda. Ya, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada satu cerita. Ini wallahualam di Irak, wala di Syam, saya lupa. Alhasil ada satu wali namanya Waliul Miski.
Ini disebut orang ini waliul miski. Kenapa? Wali wangi, wali misik. Kenapa disebut wali misik nih? Ya, ternyata memang orang ini wangi setelah kejadian tersebut. Kenapa dijadikan wali miski sampai disebut ini orang wali misik, wangi, orang wali yang baunya wangi? Dia pedagang, saudara. Dia pedagang di satu daerah. Dagang muter. Kebetulan di kampung itu ada bangsawan perempuan kaya, cantik, bisa saja dia ngambil orang, bayar orang untuk berbuat tidak baik dengannya. Ya, sudah cantik lagi, kaya lagi, siapa yang nggak mau? Kalau orangnya lupa, bisa saja dia berbuat yang nggak benar. Rupanya ini si wali ini, yang dagang ini ganteng, kelihatan sama si ini perempuan yang biasa mainkan laki-laki. Akhirnya dipanggil. Ente dagang apa dengan ini? Iya, saya mau beli. Masuk, ditutup pintunya. Masuk, ditutup pintunya, dia bilang, kamu berbuat dengan saya atau saya sebarkan kepada orang, kamu memperkosa saya. Ini yang namanya maju kena, mundur kena. Mau keluar, dia udah ngomong begini, bisa saja ini orang kaya kok, besar, bakal dibantu, ya, bakal dibenarkan oleh orang. Tapi subhanallah, karena ini orang baik, Allah memberikan ilham kepada dia. Dia bilang, baik, Jahir, saya mau berbuat dengan kamu, tapi izinkan saya mandi dulu ke kamar mandi. Izinkan saya mandi dulu ke kamar mandi. Ya, baik, dikasih nama ini perempuan, dia sudah siap untuk meladeni ini laki-laki. Dia pikir mau ini orang. Dia masuk ke kamar mandi, dia minta sama Allah supaya perutnya jalan. Ini orang baik, didengar oleh Allah doanya, langsung dia kalau buang-buang air itu namanya apa bahasa sekarang? Diare. Dia minta diare. Nggak ada orang minta diare kan? Dia minta diare waktu itu. Diare. Keluar kotorannya. Anda tahu apa yang dia lakukan? Demi untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah. Ini karena takwa kepada Allah. Dia ambil itu kotorannya, dia pakaiin, dia belotin semua ke badannya. Semua, dari mulai kepala sampai kaki. Kotoran dia sendiri. Habis itu dia buka, dia keluar. Begitu dilihat nih perempuan, wah, gila ini orang. Udah keluar. Nggak jadi. Siapa yang mau? Walaupun dia sudah syahwat, sudah segala macam, tinggal melakukan, begitu dilihat ini orang semuanya kotoran. Dia bilang, udah keluar. Dikeluarkan. Selamatkan dia. Itu memang tujuannya. Begitu keluar, yang itu baunya kotoran, di luar tidak dicium kotoran, diciumnya wangi oleh orang-orang saudara-saudara. Sampai terakhir di kuburnya disebut wali miski, wali yang wangi. Kenapa? Karena dia menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam hadis juga ada tuh ya, dari orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah 7 golongan itu, ya, rajulun da'athu imra'atun dzat mansabin, ya, wa mal. Faqala inni akhafullah ta'ala, inni akhafullah subhanahu wa ta'ala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diajak berbuat tidak baik oleh perempuan yang kaya, yang punya pangkat, dia bilang, tidak, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang semacam ini yang menjaga ketakwaannya akan diberi perlindungan khusus nanti oleh Allah di mahsyar nanti, saudara-saudara. Nah, ini contohnya dia. Sampai demikian, kenapa? Menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan aja. Allah kasih jalan kepada orang-orang yang baik itu. Ya. Naam. Wa ma ahsana bagila fil ma'na. Man yattaqillaha fadzaka alladzi siqa ilahil matjarur rabihu. Siapa orang yang diberi oleh Allah ma'unah, dia bertakwa kepada Allah, berarti diberikan kepada dia, disodorkan kepada dia dagangan yang sangat menguntungkan. Jadi takwa ini seolah-olah dagangan kita, saudara, dan yang pasti menguntungkan. Orang-orang yang bertakwa muttaqi itu adalah orang-orang yang disodorkan kepadanya apa? Satu pekerjaan yang mulia, yang penuh dengan keuntungan, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh kebaikan, disebut al-matjarur rabih, perdagangan yang akan menguntungkan dia. Ya. Wa qila aydan, man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi.
Siapa yang tahu Allah? Allah Maha Kuasa, Allah Maha semuanya. Tapi nggak ada artinya buat dia. Tidak merasa cukup dengan Allah, masih bergantung kepada hamba, masih tidak percaya kepada kekuasaan Allah, masih merasa kurang saja dengan Allah. Ini syagi, ini orang jahat, saudara. Orang rugi ini, saudara. Orang yang keras hatinya. Ya, mestinya kita harus beruntung dijadikan oleh Allah dari hambanya yang beriman. Nggak minta lagi kita berkat orang tua kita yang sudah iman, kita menjadi iman semua. Kita bahagia. Nikmat, saudara. Ada orang yang nggak bisa kayak kita. Ya, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukuri, ya. Kita syukuri ini nikmat. Qala ma darra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dalaqi ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Saudara, ketika kita bicara dengan takwa, ini ahli syair mengatakan orang-orang yang kehidupannya ya selalu bertakwa kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Berat memang, ujiannya berat. Kemudian dibandingkan dengan orang yang bergelimang dengan dunia, bergelut dengan dunia, wah luar biasa beratnya. Mereka lebih senang dunia. Padahal apa yang didapatkan dari yang dia cari bergelut dengan dunia belum tentu. Tapi dengan takwa pasti dia dapat. Nggak ada yang rugi. Saudara sholat pasti ganjarannya. Saudara sedekah pasti gandarannya. Saudara haji pasti gandarannya. Saudara menjauhkan diri dari mes pasti ganjarannya. Anda nyari duit, order, fulus, apa yakin harus pasti dapat? Tidak. Menurut perhitungan komputer, ini hari saya dapat 120 juta. Mungkin aja nggak jadi. Belum tentu. Urusan dunia belum tentu. Tapi urusan akhirat yang tentu. Orang masih jauh, masih berasa urusan dunia yang hebat, masih mau lebih susah dari pagi sampai sore. Itu kemana aja? Saya berangkat pagi, pulang malam. Kenapa? Kerja. Coba kalau dia takwa, pasti dapatnya dan pasti tinggi derajatnya dan pasti dia mulia. Tapi ya begitulah manusia, saudara-saudara. Kalau saya mengatakan demikian bukan berarti Anda nggak boleh dunia, boleh saja. Selama jalannya benar, boleh saja. Tapi jelas bahwa ketakwaan Allah kepada Allah punya nilai tambah, punya kepastian. Ya, orang dagang kan nggak tahu berapa dapatnya. Tapi kalau Anda sedekah 10, 100 pasti. Orang sholat pasti ganjarannya. Orang puasa pasti ganjarannya. Tapi orang dagang, orang cari dunia belum tentu dia hasil. Capeknya sudah. Capeknya pasti, ya kan? Capeknya pasti, hasilnya belum tentu. Lah kalau Anda mau tanya begini, tanya sama orang-orang yang perantara tuh, gimana? Perantarain ke sini, perantara kemari, sudah capek, belum tentu dapat. Kadang-kadang sudah dapat, ditipu. Kadang-kadang sudah kita kuasai, hancur. Nggak ada hancur ganjalan sholat, ada. Hancur ganjalan sholat ada. Hancur ganjaran ngaji ada, hancur ganjaran sedekah ada, hancur ganjaran haji ada, hancur ganjaran kebaikan ada. Enggak ada, terjamin pasti Anda dapat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah khilaf janjinya. Pasti Anda dapatkan, pasti Anda peroleh. Kalau Allah bilang bahagia, Anda pasti bahagia. Kalau Allah bilang Anda bakal susah, pasti susah. Tapi ahli takwa terlalu banyak janji-janji yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal bertakwa, jangan menganggap kecil kebaikan. Jangan menganggap kecil kebaikan. Ya. Demikian pula kita jangan juga menganggap kecil dosa. Ya. Kebaikan besarkan oleh kita, dosa juga besarkan karena kita takut. Ya, jangan menganggap cuman begini aja, cuman ngaji lah. Yang besarkan kita pergi haji, kita bisa sedekah. Siapa bilang?
Kalau Anda diberikan taufik untuk melakukan kebaikan, itu besar. Sebab nggak semua orang bisa. Yang Anda lakukan dari kebaikan belum tentu orang lain bisa, Pak. Ini aja contohnya ngaji. Ada orang yang nggak bisa, kadang maaf ya, di depan rumahnya masjid nggak sembahyang jamaah, jarang masuk ke masjid. Kenapa? Taufik. Apa itu taufik, saudara? Bukan nama orang. Taufik itu kekuatan kita bertakwa kepada Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Khalqu qudratit ta'afil abad. Kita mau salat, mau ke masjid, mau ngaji, senang sama ulama, senang sama orang yang soleh, senang berbuat kebaikan, itu taufik dari Allah, mahal. Tidak semua orang dapat. Makanya kita suruh minta tuh taufik dari Allah. Kalau sudah dapat, jaga. Jaga itu. Dengan apa? Dengan istiqomah. Jaganya dengan istiqomah. Ajak lagi yang lain. Tambah lagi ganjarannya. Bukankah Anda sudah tahu? Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Ini Habib Ali pintar nih. Habib Ali sendiri kan? Ini wastot pengajian ini kan Habib Ali. Anda dapat datang kemari 1, dibayar 10 oleh Allah. Yang jadi menuntun, yang bawa penunjuk kebaikan, dia mendapat kebaikan seperti orang yang dia tunjukkan. Gara-gara Habib misalnya, Anda datang kemari, saya cuma dapat 1, Anda dapat 1, Habib Ali dapat berapa nih? Orang yang datang semua, dia dapat. Kenapa? Pintu kebaikan. Dia sabab kebaikan ini, dia buka masjid ini, dia buka pengajian ini. Adalul khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan, ganjarannya sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan itu diberi. Seperti kafa'ili. Jadi kalau Anda ngajak orang 10, orang yang diajak itu dapat 1, Anda dapat berapa? 11. Anda dan 10 orang. Nikmat apa tidak itu? Nikmat. Ini urusan bukan dengan orang, urusan dengan Allah. Kalau urusan dengan pengusaha, bangkrut. Ini saudara-saudara. Ini urusan dengan Allah. Nggak ada bangkrutnya. Begitu saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, jadi ini sekali lagi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jaga, pegang terus. Insya Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan yang semacam ini. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lihat apa jabaran ulama tentang takwa ini. Ya. Qala awwalul ulama fi taqwa. Yani keterangan-keterangan ulama tentang kalimat takwa ini. Qala al ulama ridwanullah alaihim at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah ta'ala wa jinabi nawahihi zahiran wa batinan ma istish'ari ta'zimi lillah wal haibati wal khasyati wal rahbati min Allah. Seorang ulama mengatakan, apa sih takwa itu? Jelas tuh, kita sering dengar itu ya. Ibarat daripada melaksanakan semua perintah Allah, suruh salat-salat, suruh puasa-puasa, suruh zakat-zakat, suruh ngaji-ngaji. Apa-apa perintah Allah dia kerjakan. Ya? Yang dilarang, zina, jangan zina, enggak zina. Jangan maling, enggak maling. Jangan korupsi, tidak korupsi. Jangan membicarakan orang lain, enggak. Jangan buka aurat, tutup auratnya. Ini takwa. Ya? Tapi bukan hanya sampai di situ, tidak. Dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya Allah, zahir dan batin, di depan orang, di luar orang, ada orang, nggak ada orang, ya begitu. Kan ada orang misalnya, bulan puasa nih sebentar lagi, di rumah puasa, di rumah puasa, di pasar nggak puasa, di rumah puasa, di pasar nggak puasa. Kenapa? Karena masuk ke tabir jahanam. Warung-warung di bulan puasa ada yang buka, yang tidak takut kepada Allah, menyediakan makanan orang yang berbuka yang tidak puasa. Kadang-kadang orang Islam yang masuk itu pakai tabir kan tuh, itu tabir jahanam tuh. Ya, kalau dia masuk mati di situ, naudzubillah bisa suul khatimah masuknya. Coba melawan perintah Allah dan nggak jadi kaya lagi, yang duit yang nggak jadi kaya, haram soalnya. Nggak ada keberkahan duitnya walaupun dia banyak. Dia bilang, ini kalau bulan puasa banyak duit karena banyak setan yang masuk. Duitnya dari setan, mana mau bahagia saudara? Di rumah dia puasa, di pasar tidak puasa. Ini cuma zahir aja, di depan istrinya zahir kelihatan. Begitu nggak kelihatan di pasar, dia buka puasanya. Pulang lagi ke rumah, pura-pura puasa lagi, pura-pura lemas. Bien, saudara. Takwa kepada Allah zahir dan batin.
kelihatan nggak kelihatan. Bisa juga zahir batin itu hati kita, jangan sombong, ya, jangan menghina orang, ya, jangan menyekutukan Allah dan seterusnya banyak, ya, apa namanya, tinggi hati dan banyak tuh dosa-dosa hati. Ya. Nah, dia meninggalkan, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ya, itu penuh dengan membesarkan Allah, karena Allah, bukan karena mertua. Sholli fardhu subhi rakaataini lil mertua, ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Hah? Pengen kelihatan calon istri, nggak ada artinya. Lillahi ta'ala, karena Allah itu semua kita laksanakan. Penuh dengan membesarkan kepada Allah, ya. Jadi dia melakukan itu tuh, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan dengan penuh perasaan Allah ini yang manusia, Allah SWT yang menciptakan saya, ya. Dilihat mengagungkan sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pantas saya bermaksiat kepada Allah. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada saya terlalu besar. Apa yang saya laksanakan nggak ada artinya di sisi Allah, ya kan? Nah, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahumullahu ta'ala fi qouli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Di dalam Al-Qur'an ada ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bisa nggak kita begitu? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa takwa sebenar-benarnya kepada Allah, ya. Apa kata ulama itu artinya? Wa an yuta'a fala yuhsa. Allah itu harus ditaati, jangan dimaksiat, jangan diingkari. Wa yudhkara fala yunsa, diingat, jangan dilupakan itu Allah. Wa yushkara fala yukfar, disyukuri, jangan dikufuri nikmatnya. Itu arti takwa menurut dia, ya. Intaha. Selanjutnya Habib Allah mengatakan, dua saja kan yang beliau bawa ini aqwal ulamanya, ya. Walan yastati'al abdu walau kana alfi nafasin ila nafasi, enggak mungkin, tidak. Wa yastati, tidak sanggup, walaupun dia punya 1000 tahun umur, 1000 kali nafas, waktunya lebih dari 24 jam, punya kekuatan, apa? Nggak mampu dia. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah, ya. Ayyattaqillaha haqqa tuqatih, untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kurang masih tetap, saudara-saudara, ya. Walau anfaqa jami'a dzalik fi ta'atillahi wa ma'abihi, waktunya, tenaganya, pikirannya, segala macam dicurahkan untuk takwa, belum pas. Kita tidak dapat nilai 100 untuk bertakwa kepada Allah SWT. Nggak bisa, saudara, karena terlalu besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Walau anfaqu jami'a dzalika fi ta'atillahi wa ma'abihi. Kenapa saudara demikian? Kok nggak bisa kita nih bertakwa dengan sebenar-benarnya? Oh, kalau begitu udah nggak usah takwa. Bukan begitu maksudnya, ya. Anda bertakwa tetap, tapi jangan merasa lebih, jangan merasa cukup, terus tambah. Jangan malah bilang, ah, udah aja dah, saya nggak pernah pas ini takwa, mendingan saya nggak usah takwa. Bahaya, ya. Seperti sakit nggak mau berobat, ujungnya apa? Mati, ya. Baik. Wadzalika li'idhami haqqillahi ta'ala atau li'udhmi haqqillahi ta'ala ala abdi. Kenapa? Karena besarnya hak Allah terhadap hambanya. Wali jalali azamatillah wa uluwi kibriyai, karena kemuliaan dan kebesaran Allah, wa irtifai majdi. Wa qad qala Abdul Qaimin bi haqqillahi wa akmalihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aih, orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik, orang yang paling benar, orang yang paling lurus, Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam doanya, i'tirafan bil azzi minal qiyam. Beliau tahu diri, ya, menunjukkan, ya Rob, anak ini nggak ada apa-apanya. I'tirafan apa bahasa Indonesia? Ya nih. Jadi dia tahu diri lah, anak ini nggak pas nih, ya. Mengetahui kekurangan dirinya kepada Allah. Tahu. Nah, Nabi nih yang paling, masya Allah, ya, yang paling benar, yang paling bagus takwanya kepada Allah. Dalam doanya beliau mengatakan, saya nggak sanggup muji Allah, ini nggak sanggup. Mau muji Allah sampai pujian anak nggak sanggup.
sampai doer kita muji Allah, nggak bakal. Allah lebih dari itu. Takwa kita nggak cukup buat Allah, ya, masih perlu ditambah. Ini Nabi yang mengatakan, a'udzu biridhoka min sakhatik, aku berlindung dengan ridhamu dari marahmu ya Allah. Dengan ridha Allah, karena Allah juga ada marahnya. Bagaimana kita menjaga dari marah Allah? Dengan ridhonya. Kalau Allah ridho, orang paling nikmat kalau diridhoi Allah. Itu ridho katanya ulama Sayyidul Ahkam. Top-topnya hukum itu ridho. Sudah dihukum mati, kemudian keluarga yang didolimi ini dia bilang saya maafkan, ridho saya, nggak jadi dihukum mati, mesti dipotong tangannya. Ridho yang diambil barang bendanya, gak usah dipotong, biar saya ridhokan, nggak dipotong. Ya, selama hak kita dengan kita itu ada begitu. Ya, jadi ridho ini saya hukum. Bisa mengakurkan apa saya yang sulit jadi akur dengan ridho ini. Ya, dimakan hartanya, sudah saya ridho nggak apa-apa, selesai. Sudah masuk ke pengadilan di depan hakim, tadinya ngotot yang satu, terakhir sebelum ketuk palu dia bilang, Tuan Hakim, sudah saya minta masalah ini dihapus saja, karena saya tidak akan menuntut dia, saya rela biarkan dia bebas. Dibebasin nggak? Bebas. Ridho. Nah, ini kalau Allah yang ridho, berarti Anda selamat dari segala macam. Selamat dari siksa, selamat dari kesulitan. Yang sulit itu ya, saudara, kesulitan sakaratul maut, kesulitan di dalam kubur, kesulitan di waktu di mahsyar, kesulitan di sirat, jembatan siratul mustaqim. Semua ada dimudahkan oleh Allah. Bahkan kadang-kadang dengan tanpa hisab kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ridho. Paling nikmat ya Allah ridho. Orang paling nikmat yang Allah ridhokan. Ya. Jadi Nabi berdoa, a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, dengan keselamatanmu dari suatu kesulitan yang kau timbahkan, saya berlindung dengan penjagaanmu dari bala-bala yang kau timbahkan kepada hambamu. Karena Allah, Anda menurunkan bala dan Allah menurunkan juga obat. Ya, obat dari Allah, penyakit juga dari Allah. Tapi kita sebagai hamba biasakan jangan nyalahin Allah. Bahaya nanti. Ada kaum yang seperti itu tuh, ya, Jabariyah tuh. Jadi dia nggak punya kemampuan apa-apa, semua Allah. Kenapa kamu berzina? Karena Allah, takdir Allah. Waduh, kapan mau jadi benar orang yang begini? Ya tidak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Semua takdir Allah, baik buruk takdir Allah. Kita diberi sedikit bisa memilih karena dikasih otak ini. Padahal nggak ada artinya dong otak kita kalau begitu caranya. Semua takdir. Tidak. Nah, kita diberi mata, diberi kuping, diberi pikiran. Ini salah, jangan dikerjain. Ini nggak benar, tinggalkan. Oh ini baik, ikut. Ya, jangan nyalain takdir. Makanya salah seorang nabi, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dia bilang, kalau saya sakit, maka Allah ya yang menyembuhkan saya. Soal dinisbahkan sakitnya kepada dirinya, itu adab tuh. Wah, itu kan mestinya wa idza amradani Allah. Seandainya Allah memberikan saya sakit dari mana? Dari Allah. Tapi dia bilang, wa idza maridtu, saya sakit, saya. Seolah-olah sakit itu dari saya, padahal dari Allah. Kita adabnya begitu. Kalau ada yang nggak baik, jangan nyalain takdir, saudara. Kapan mau bener? Takdir. Ente kemana kecurian? Iya, takdir. Oh, udah buka aja pintu. Duit buka, dia punya ini. Pokoknya takdir Allah. Ada nggak begitu? Nggak ada, saudara. Kalau bagian duit mah, nggak ada takdir. Ini bayar. Nggak ada, saudara. Bagian yang enak aja kita nyalain Allah loh. Ya, bagian yang nggak enak nyalain Allah, yang enak-enak kita kayak waduh, masya Allah, rapi, ya. Nah, itu jangan, saudara, ya. Baik. Kemudian wa a'udzubika minka, aku berlindung darimu, aku berlindung denganmu darimu. Gimana tuh? Berlindung denganmu darimu. Karena Allah punya surga, Allah punya neraka. Aku berlindung dari nerakamu ya Allah denganmu, yaitu supaya aku dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itu maksudnya.
Jadi berlindung dari azab Allah. Dari siapa? Dari Allah. Allah kan hanya mengadab. Makanya Nabi SAW mengatakan, a'udzubika, aku berlindung denganmu, darimu. Karena Allah bisa melakukan apa saja. Kemudian, nah ini kan nikmat tuh, ya. Nikmat diselamatkan dari bala, nikmat diselamatkan dari adab, nikmat tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau muji nih Nabi kepada Allah. Apa kata Nabi? La uhsi sana'an alaik. Saya nggak bisa muji engkau ya Allah yang sebenarnya. Karena di atas pujian itu. Kalau misalnya pujian ini tingkatan 100, saya cuma bisa 50 atau 20. 80 nggak bisa. Terlalu tinggi. Hah? Nikmat Allah ini terlalu tinggi kepada kita. Ya? Nanti kita akan lihat bagaimana seorang hamba Bani Israel yang membanggakan matanya, nanti dijawab bagaimana oleh Allah nanti di Yaumul Qiyamah. Ya, ada ceritanya. La usisanan alik, saya tidak bisa memuji dengan benar kepadamu ya engkau ya Allah, ya. Bersyukur kepada engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya nggak bisa. Anta kama athnai ta'ala, nanti sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Allah kan memuji dirinya ada. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak pujian-pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, wa sulus. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan Allah memuji dirinya sendiri. Kalau Allah memuji sendiri, pantas. Ente jangan ikut-ikutan muji diri sendiri. Nah, kita jelek kalau kita muji sendiri. Kalau orang lain muji, bagus. Kalau muji diri sendiri nggak bisa. Saya. Ada apa? Saya ente. Di dalam perut ente ada apa? Ya. Jangan muji sendiri. Kalau Allah muji sendiri boleh. Kita nggak usah muji. Biar orang yang muji lah. Ya. Begitulah kebesaran nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dalam soal takwa ini. Ya. Kapan kelihatan kenikmatan ini? Kalau ente lihat orang yang maksiat. Ketika ente minta sholat, puasa ikut puasa, haji, bisa bersedekah, bisa ngomong baik, bisa hadir pengajian, akur dengan orang, bisa silaturahmi, saling mengetahui haknya. Ini kan nikmat dari Allah nih, taufik dari Allah SWT. Ketika Anda melakukannya berarti Anda orang yang bertakwa. Muwafaq, orang yang bertakwa. Ya, semua itu dengan apa? Dengan izin Allah, dari Allah. Anda dapat ganjaran, padahal Allah yang hakikatnya Allah kan yang gerakan kita. Ya, hakikatnya Allah yang gerakan kita. Tuh. Ya. Bagaimana kita mau bisa balas Allah Subhanahu wa taala? Wa qad balaghana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqahumullah fi ruku'in wa sujud. Kita lihat nih. Malaikat gak kayak kita. Gak ada abang, gak ada ibu, bukan disebabkan laki ataupun perempuan, gak makan, gak minum. La ya'sunallah ma'amarum, dibuat dari cahaya dan tidak bermaksiat kepada Allah kayak kita. Kalau malaikat Allah bilang, "Hei," misalnya salam, misalnya namanya salam. Ya salam, malaikat nih salam nih. Ruku kamu, ruku 1.000.000 tahun dia ruku. Selama Allah bilang angkat kamu punya kepala, baru diangkat. Kalau tidak suruh sujud 1.000 tahun, suruh sujud, suruh ruku 1.000 tahun, nggak bakal diangkat kecuali dengan perintah Allah. Itu malaikat. Tidak melanggar perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan beliau. Ini diterangkan, ini dari hadis tentunya, bahwa Allah punya malaikat-malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah mereka itu ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang bertasbih, ya, wa tasbih wa taqdis, mensucikan Allah. Wala yafturuna anhu wa yastaghiluna, enggak kerja apa-apa, sujud 1.000.000 tahun, tasbih 1.000.000 tahun, 1.000 tahun, enggak bergeming, terus begitu. Jadi duduk aja udah. Misalnya dia tasbih, duduk, malaikat duduk terus tasbih. Selama Allah bilang sudah kamu, enggak bakal berhenti. Itu malaikat. Kalau kita nggak sanggup, makanya nggak diperintah begitu. Kenapa nggak kita diperintah begitu? Karena kita nggak sanggup. Jangankan 1.000 tahun, talim aja kepanjangan kita kepanasan, saudara-saudara. Ya, untung masih kita, alhamdulillah. Karena kita lemah. Ya, baik. Jadi itu kerjaannya. Yang perintah Allah sudah nggak pernah maksiat. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti hari kiamat nih malaikat-malaikat ini nih, ya, yaquluna subhanak. Mereka bakal ngomong, subhanak ya Rabb, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, aku tidak tahu hakmu
Aku tidak kenal denganmu ya Allah dengan sebenar-benarnya. Aku tidak kenal dengan yang sebenarnya kepadamu. Jadi nggak tahu nih kebesaran Allah karena terlalu besar. Ya, pakai nilai aja ya. Saya nggak mau ini supaya mendekatkan kepahaman. Nilainya misalnya 100, dia paling tahu 5. 95 dia nggak tahu. Itu 5 pun dia udah jutaan tahun. Bagaimana hakikatnya Allah? Kita nggak usah bingung dan nggak usah nanyain Allah bagaimana, nggak usah. Iseng-iseng kita pergi kemana? Ke laut. Coba lihat tuh luasnya laut. Bagaimana penciptaannya? Siapa yang menciptakannya? Lihat ke bulan. Bagaimana tuh bulan? Bagaimana tuh matahari? Itu jauh. Lihat diri Anda sendiri. Jari ini. Ini jari. Bisa ingat kepada Allah. Bisa lurus, bisa begini, bisa garuk, bisa nunjuk, bisa mukul, bisa satu jari bas. Kukunya lain lagi nanti. Perempuan kalau mau cantik gini pakai gituan tuh. Pakai apa tuh? Oh ya. Nah, boleh nggak? Boleh, asal kalau mau sholat dia dihapus ya, atau dia dalam keadaan haid nggak masalah. Pakai begituan, kutek apa tuh namanya tuh, ya. Nah, masalah. Pakai yang bagus buat siapa? Buat suami, jangan dipajang di tempat lain, jangan. Anta kayak patung di etalase kalau yang suka majang-majang buat orang lain, jangan, buat suami. Ya. Udah ganjaran tuh. Pakai kiteknya kalau buat suami supaya senang, supaya kelihatan cantik, dapat ganjaran. Sama juga ente kalau kelihatan cantik, kelihatan bagus untuk orang lain, dosa. Kembali kepada yang sudah kita baca. Bahwa malaikat tuh bilang yang tidak pernah bermaksiat ribuan tahun, jutaan tahun, sujud, mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah dan seterusnya, ketaatan yang diperintah oleh Allah. Dia bilang, aku belum kenal kepadamu ya Allah. Nggak kenal yang sebenarnya. Betapa luar biasanya Allah SWT di mata mereka. Wala abadnaka haqqa ibadatik, juta tahun nih. Dia bilang, saya tidak beribadah kepadamu secara benar sejuta tahun. Kita seminggu, sejam, 2 jam, pegel. Nggak bisa 1000 rakaat, nggak bisa 100 rakaat, nggak bisa 21 rakaat juga rame. Bulan puasa doang setahun. Itu pun masih ribut. Mau 8, mau 21. Malaikat ribuan rakaat. Bilang, ya Rabb, saya nggak ibadah kepadamu dengan benar. Allahu Akbar. Bagaimana kita? Bikin begini perbandingan oleh kita bikin. Bukan berarti kita lebih baik dari malaikat. Enggak. Tuh malaikat begitu. Wah, kita bagaimana? Nah itu. Perbandingannya begitu. Oh, malaikat seperti itu. Anak bagaimana nih? Mata kita masih oleng. Kuping kita masih suka dengar yang nggak baik, mulut kita masih suka nyaci, ngomongin orang, menilai orang, bohong, dan seterusnya. Mau sombong? Apa yang mau ente sombongkan? Mau berasa hebat? Apa kehebatan Anda dibanding dengan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang laksanakan perintah Allah sampai Allah bilang berhenti, baru berhenti. Kita kan enggak? Kita dipilih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang ada yang bawa senjata? Sembahyang kamu? Tidak sembahyang saya tembak. Ada nggak? Ada. Ente milih. Dikasih otak oleh Allah. Oh, panggilan Allah nih, datang. Yang punya iman, yang punya takwa, datang ke masjid. Tidak di masjid juga di rumahnya. Hah? Seperti itu, saudara-saudara. Ya, itu semua dari takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, inna gaulahu, firman Allah SWT, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini mansukh, terhapus hukumnya. Ada bentuknya tapi terhapus hukumnya. Ini ilmu Al-Quran ya. Ada apa? Karena kita mengatakan, tadi kan disebutkan malaikat yang ibadah besar aja nggak merasakan sudah cukup ibadahnya, apalagi kita. Jadi bagaimana nih pengamalan ittaqullaha haqqa tuqatih? Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kan nggak mungkin, kita nggak bisa. Tadi udah disebut nggak bisa. Terus bagaimana? Oh, ini mansukh. Karena ada perintah Allah yang lain yang menjelaskan tentang ayat ini maksudnya. Karena Allah tahu ente nggak bisa takwa sebenarnya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sampai titik kemampuanmu yang terakhir. Nah, saudara, ini jangan dikreditin nih. Ini ayat nih jangan disalahgunakan sama kita. Takwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita tuh begini, saudara. Misalnya kemampuan kita 100. Ya? Anda harus 100. Jangan Anda 100, kata Allah mastata'tum, enggak usah 20 aja.
semampunya saya, semaunya kita. Bukan begitu. Apalagi soal kita ada dua, ada perintah, ada larangan. Perintah kita berusaha sekuat tenaga yang paling terbaik. Larangan nggak ada tawaran. Kalau perintah sunnah, misalnya kita sembahyang sunnah boleh 100, boleh 50, boleh, itu baru mastata'tum. Itu baru mastata'tum. Tapi kalau yang wajib nggak pakai masa harus. Puasa, bulan puasa harus nggak pakai mastata'tum tuh. Puasa nggak lain lagi, nanti kalau ada sakit memang ada ketentuan sendiri. Berlayar ada ketentuan sendiri. Tapi yang seperti itu nggak bisa kita tawar. Yang boleh sekuat kemampuan Anda yang sunnah-sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Tapi yang wajib-wajib harus Anda kerjakan. Terus maksiat nggak ada mastata'tum. Ya Allah, saya kalau nggak minum minuman keras bisa. Saya sembahyang bisa. Saya haji bisa. Tapi berzina saya kagak bisa ya Allah. Jadi semampunya saya aja. Biasa saya berzina 10 kali sebulan, 5 kali nggak boleh, saudara-saudara, itu nggak ada. Dan maksiat kepada Allah harus hilang semua, nggak pakai mastata'tum tuh. Ya, kalau takwa kepada Allah memang ada di bagian-bagian yang tidak difardukan kepada Anda. Tapi dalam maksiat tinggal, nggak pakai nawar, nggak ada nawar, saudara. Zakat Anda misalnya harus 500 juta zakatnya nih. Ya, waduh 500 juta. Saya ngomong deh, nanti setan buat apa 500 juta banyak. 250 aja. Ini yang saya sanggup Allah. Bisa begitu? Nggak bisa. Kalau Anda 500 juta, 500 juta. Ya? Jadi hati-hati tuh, setan main di situ tuh. Ya, dalam kita taat dia main, dalam maksiat dia main. Tuh setan tuh pinternya. Bagian ngaji dari rumah, ayo ngajinya, ayo ente ngaji, ayo ke masjid, ngaji masjid. Tengah jalan teman, jangan masjid ini, ada dangdutan di sana, saya ikut dangdutan. Setan tuh, ya kan? Ada aja godaannya. Ada yang masuk ke masjid, tapi nggak ngadarin, main handphone terus. Begitu ditanya, apa yang dia dapat? Karena dapat inian, teman baru, dapat apa namanya? Sekarang tuh, dapat Instagram, ini itu barangkali. Ya kan? Itu dapatnya. Ya, jadi setan ini masya Allah pintar, saudara-saudara. Kadang-kadang diajak taat tapi ngaco, sholat tapi dia main-main dalam sholatnya. Itu setan pintar. Jadi kita harus selalu waspada. Dengan apa kita merangi setan? Dengan ilmu. Harus ada ilmunya. Karena ada ketentuan kan ibadah yang benar begini, sah jadi ibadah kita. Oh ibadah yang begini, oh ini salah, ini batil. Nah di mana kita bisa tahu? Kalau kita ngaji. Kalau kita hadir di majelis-majelis ilmu, ya, jangan sampai kosong dalam hidup kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, terutama yang nggak bisa belajar agama. Hadir di majelis ilmu. Nanti kita akan mendapat keberkahan, akan mendapat ilmu yang Anda tidak tahu, ya, berkah hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, ya. Dan jangan terlalu menilai gurunya, jangan terlalu dinilai. Kalau ente menilai guru tuh orang kan, guru tuh orang sama seperti Anda, ada kurang ada lebih, ya. Dalam hal mengambil ilmu, usahakan kita jangan pakai terlalu banyak menilai, nggak usah. Kayak radio aja dah, radio dibuka, nggak usah lihat ini apa nih, oh ini Philips, oh ini Sony, oh ini, nggak perlu Sony-nya, nggak perlu Philips, yang lagunya yang asik nanti bisa joget. Itu pintar, berarti dia nikmatin. Misal, saudara. Jadi gitu, ya. Kita ambil yang mana baik. Khudhul hikmah walau min afwahil majanin. Ambil hikmah sekalipun dari orang gila. Misalnya orang gila ngomong bener, ambil. Wah, ini bener nih ngomongnya, ambil. Jangan ini orang gila buat apa ambil, nggak bisa. Ya. Ambil kalau memang itu bagus. Misalnya ada berlian keluar dari pancoran kotoran orang mikir kalau kelihatan emas yang keluar, mikir pancoran apa mikir emasnya? Nah, nggak ada, gampang bersihin, ambil, ini emas kok. Itu saudara, jangan lihat itu apa yang keluarnya. Nah, ini banyak di sekitar kita, banyak kiai-kiai, para habaib, orang soleh, teman-teman kita yang mempunyai omongan-omongan yang baik, ilmu yang baik. Kenapa kita tidak ambil?
ambil. Selama kita masih bisa, amalkan ya yang kita bisa, mudah-mudahan akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wal a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.